Saudara ingat, setiap kali kita egois, dengar kata ini, setiap kali kita ayah ibu egois, kita bertengkar, dengar, korban pertama itu pasti anak-anak. Katakan dia atau tidak. Anak-anak kalian jawab, seneng gak kalian kalau lihat ayah ibumu bertengkar? Ingat ibu bapak, jangan egois. Hanya karena keinginan kita sendiri gak tercapai kita marah. Maka itu penting kita menjaga hubungan suami istri. Kalau saudara baca kitab Efesus pasal 5, saya gak buka itu karena waktu, maka saudara kan tahu. Simpulkan dengan satu kata saja dari pasal 5 ayat 22 sampai 33. Kalau saudara baca nanti pulang di rumah, Efesus 5. Maka yang penting dalam satu pernikahan adalah pengampunan. Mengampuni. Catat itu. Mengampuni. Suami istri sampai kapanpun juga. Dengar lagi sekali. Termasuk kita hamba-hamba Tuhan. Maka mengampuni itu hal yang tidak boleh kurang dan tidak boleh habis dari diri kita. Katakan amin. Dalam pernikahan kita bisa kehabisan uang satu saat. Kita bisa punya masalah ini, masalah itu. Karena kita kurang persiapan. Tapi mengampuni tidak boleh habis dalam hidup kita berdua. Karena setiap saat bisa terjadi sesuatu yang kita nggak pernah tahu. Saya simpulkan di Alkitab. Ya, saya cari ayat-ayat tentang pernikahan, saya bongkar semuanya itu. Sangat mengagumkan. Begini kata Tuhan. Dengar ya. Siapapun yang kita nikahi, dengar siapapun. Alkitab berkata, tidak mungkin ada dua orang yang menikah itu bisa cocok, bisa serasi. Tidak mungkin. Alkitab berkata, ini kesimpulan. Kalau ada orang menikah dan ingin cari yang cocok, Alkitab berkata, kawinlah dengan mayat. Itu baru cocok. Bayangkan. Mengapa Tuhan kita mendefinisikan seperti itu? Kita tahu jawabannya bukan? Maka itu satu-satunya Tuhan. Sekarang lihat yang belum tahu, Maleakhi 2:16. Satu-satunya Tuhan di seluruh dunia ini, karena ada jutaan Tuhan. Tuhan itu gak satu loh saudara. Masing-masing agama punya Tuhan. Hindu punya Tuhan, Islam punya Tuhan, Buddha punya Tuhan. Masing-masing agama punya Tuhan. Tuhan kita adalah Yesus. Tuhannya orang Hindu adalah Vishnu. Tuhannya orang Islam adalah Allah. Kita harus tahu perbedaan. Dari masing-masing kitab suci, agama-agama kita tahu Tuhan itu beda-beda. Kalau Allah berfirman, boleh laki-laki menikah lebih dari satu. Betul tidak? Itu Allah. Allah berfirman, boleh ceraikan istrimu. Allah berfirman, kamu disakiti, balas. Tapi Yesus berfirman, kasihlah musuhmu. Yahweh berfirman, aku benci perceraian. Jadi firman Allah dan firman Tuhan kita beda. Maleakhi 2:16 sudah? Lihat itu. Aku, bagaimana? Benci perceraian. Enggak suka. Aku benci. Firman Yahweh, Tuhan Israel. Ngeri sekali. Kenapa dia benci perceraian? Karena perceraian bukan solusi dalam masalah keluarga. Kenapa bukan? Karena kalau ada orang ceraikan istrinya atau ceraikan suaminya, jadi dia benci loh. Kalau Allah tidak, dia mengizinkan perceraian. Kalau Allah, kalau Yahweh Tuhan kita beda. Satu-satunya. Saudara boleh cari kitab suci agama apa saja di dunia ini. Tidak ada yang Tuhannya berfirman seperti Tuhan kita. Aku benci perceraian. Ini yang kita harus tahu, saudara. Karena kalau kita cerai, lalu kita kawin lagi, menikah dengan siapa saja, masalah akan tetap ada di keluarga. Karena kita manusia. Maka itu yang penting dalam pernikahan. Ingat, setelah mengampuni, siapkan pengampunan gak habis-habis. Jadi berapa kali istri kita salah, berapa kali suami kita salah, tidak boleh dihitung.
Tiap salah ampuni, tiap salah ampuni. Katakan amin cepat. Kalau suami istri nggak mau saling mengampuni, setan ada di keluarga kita. Saya belajar begini, sampai hari ini saya belum menemukan apa itu ilmiahnya. Tapi saya tanya pada beberapa orang, mereka ngalami sama. Dengarkan. Siapa pernah masuk ke rumah orang yang saudara belum pernah masuk atau sudah sering? Tapi begini, misalnya, begitu saudara masuk ke rumah orang, bisa rasa nggak bahwa ada sesuatu yang nggak enak atau yang baik di rumah itu? Bisa rasa nggak? Bisa toh? Nah, ini saya coba meneliti. Kenapa kalau saya masuk ke rumah orang ini, suasananya enak sekali? Nggak harus mewah rumahnya, betul? Tidak harus mahal. Apa itu alat perabotan rumah itu, tidak. Tapi begitu masuk, enak sekali suasananya. Tapi lain kali saya masuk ke rumah orang lain, wih, nggak enak. Saya ambil contoh yang radikalnya. Padahal itu rumah mewah, rumah orang kaya, perabotannya kelihatan mahal-mahal, tapi nggak enak suasananya itu. Saya mempelajari begini. Ternyata dinding rumah, lagi sekali ini ilmiahnya saya belum ketemu, saya lagi cari. Ternyata dinding rumah dan semua perabot rumah itu menyerap kata-kata yang diucapkan oleh penghuni rumah itu. Kalau penghuni rumah itu adalah penghuni rumah yang kacau komunikasinya, bentakan yang keluar, maki, teriak, perkelahian, atau yang kebalikan, nggak ribut tapi diam semuanya, nggak ada komunikasi, tapi suasana hati nggak enak. Saudara percayalah, begitu kita masuk ke rumah keluarga itu, suasana neraka langsung kita rasa. Karena kebencian seisi rumah itu diserap oleh semua dinding dan semua perabot yang ada. Maka itu kalau kita masuk ke rumah keluarga harmonis, rasanya teduh, rasa enak sekali. Karena kata-kata yang dilontarkan itu diserap. Nah, ayat yang saya pakai, coba kita lihat Ulangan pasal 32 ayat 1 dan 2. Ilmiahnya nggak ada lagi sekali, tapi firmannya ada. Supaya hari ini kita betul-betul belajar dan kita buat rumah tangga kita seperti surga, bukan seperti neraka. Amin. Udah, ayat 1. Pasanglah telingamu. Siapa? Nah, aneh bukan? Apa saudara percaya langit punya kuping? Ngerti nggak ayat ini? Musa yang bernyanyi. Nah, di sini saya belajar. Jadi langit pun bisa mendengar kata-kata. Pasanglah telingamu, wahai langit, aku mau berbicara. Saya menggunakan ayat ini untuk para petani, para peladang, dan pekebun. Setiap kali saudara tanam sesuatu, ucapkan firman. Untuk apa yang ada? Baik langit. Langit, engkau harus turunkan hujan pada waktunya. Ini firman. Terus, dan baiklah siapa lagi? Bumi. Bagaimana bumi? Mendengarkan ucapan mulutku. Nah, kalau langit punya telinga, bumi juga punya telinga yang menyerap apa yang diucapkan. Maka ini saya percaya, dinding rumah kita dan semua perabot rumah kita pun bisa mendengar yang kita ucapkan. Maka itu kalau saya masuk ke rumah orang, saya bisa tahu orang ini suka ngomong apa di rumah ini. Suasananya itu menentukan apa yang diucapkan oleh isi rumah itu. Beda sekali. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Jadi pengajaran firman yang Musa dengarkan ke alam semesta ini akan turun jadi berkat. Katakan amin. Hujan itu adalah berkat. Perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai, hujan yang rintik-rintik. Ketunas muda, itu adilnya Tuhan. Setiap kali pohon mulai berbuah, berbunga, atau sawah, padi mulai